pendidikan sekarang itu jauh lebih tertata, jauh lebih tertata dan jauh lebih merata. Karena dulu itu memang permasalahannya untuk pendidikan memang kurang tertata dari sistem ujian, sistem seleksi, sistem pengembangan pemberdayaan guru, semuanya masih belum tertata dan rapi gitu. Halo Sobat Jokpro, balik lagi bareng Billy Viali di sini, tentunya di Ngobar episode 13, di mana Ngobar kali ini adalah Ngobar on Vacation. Jadi sangat spesial dan kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang wanita. Beliau pernah mendapatkan beasiswa di Penn State University atau Pennsylvania State University, dan beliau ini berasal dari Brebes. Dan kita langsung aja ngobrol bareng Kak Siti Nuraini atau Kak Eni. Hai Kak, apa kabar? Hai. Hai, apa kabar Kak Eni? Baik. Baik ya. Kalau boleh diceritakan sekarang kegiatan sehari-harinya ngapain nih Kak? Sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga yang menjabat sebagai konsultan pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbudristek. Oke, di Kemendikbud ya? Iya, di Kemendikbud. Oke, Kak, background pendidikannya Kak, kalau boleh tahu, biar teman-teman Sobat Jokpro ini juga tahu S1-nya di mana, terus kenapa bisa sampai S2 di Amerika Serikat, which is itu US ya? Yes, it's US. Backgroundnya S1 saya di UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian S2-nya baru di Pennsylvania State University dengan beasiswa LPDP. LPDP, iya. Kepanjangan LPDP apa itu Kak? Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ya, Yes. Jadi kakak mendapatkan beasiswa ya, dan bisa langsung ke US. Dan kenapa pilihannya ke Penn State atau Pennsylvania State University ya, It's because jurusannya kali ya. Jadi banyak sekali pertimbangan waktu itu saat saya diumumkan diterima sebagai awardee LPDP. Jurusan di Penn State itu sangat cocok dengan keinginan saya, dan memang selain jurusannya saya suka dengan lingkungannya. Pennsylvania itu masih pedesaan, masih asri, tidak bising seperti New York ya. Jadi saya suka hidup di daerah-daerah yang sepi gitu. Saya bisa fokus belajar S2, dan di situ kekeluargaan diasporanya, kemudian ikatan-ikatan pemuda Indonesianya itu sangat kental gitu ya. Jadi saya suka sekali di situ. Berarti di sana nggak yang kayak glamor dengan ibu kota maybe ya? Nah, glamornya di sana nggak dibandingkan New York ya, nggak seberapa lah. Berarti di sana masih banyak desa-desa gitu. Terus berarti everyday maybe kakak lihat tumbuh-tumbuhan, sawah gitu. Sawah, kebun ya kalau di sana. Kebun, oke. Kalau di sana kebun, banyak sekali kebun di sana. Bahkan kita di sana ada yang namanya Amish Village. Amish Village itu sukunya orang Amerika yang suku lama, yang dia hidupnya itu berkebun gitu ya. Pokoknya tradisional banget lah di situ. Dan di situ kita bisa melihat selain kebun-kebun kayak gitu, kita bisa melihat rusa apa segala macam berkeliling di situ. Jadi kalau saya ke kampus kadang saya menjumpai rusa di jalan gitu ya. Banyak hutan, masih banyak hutan kayak gitu. Menjumpai rusa, kasih makan gak dinaikin kan? Kak, tapi boleh nggak sih diceritakan motivasi kakak, kenapa sih, atau trigger apa yang akhirnya membuat kakak, gue pengen LPDP and then maybe gue milih ke US, itu motivasinya gimana ya? Sebenarnya not necessarily LPDP ya at the first time gitu. Jadi saya tuh coba berbagai beasiswa juga, dan ketika itu alhamdulillah memang rezekinya jodohnya dengan LPDP. Dan saat itu saya memilih US karena saya merasa banyak sekali tantangan-tantangan yang saya ingin kuasai gitu kalau di US. Buat saya bidang keilmuan saya ketika saya belajar di US itu lebih applicable, lebih implementatif, dan banyak sekali praktek-prakteknya.
Jadi nggak hanya teori gitu, nggak hanya riset, prakteknya sangat banyak. Dan profesor-profesor terkenalnya banyaknya di US untuk bidang saya gitu. Jadi saya tertrigger untuk ke sana untuk belajar lebih lagi lah gitu. Nah, boleh diceritakan contoh prakteknya yang kakak pelajari secara teoritis di kampus, and then kakak mengimplementasikan mungkin di masyarakat sekitar tuh apa kak contohnya? Jurusan saya itu di Penn State Curriculum and Instruction ya, lebih ke supervision lah, supervisi pendidikan dan pengembangan kurikulum. Jadi di sana saya belajar untuk mensupervisi guru-guru TK, PAUD yang ada di US. Saya coach mereka, jadi saya juga belajar coaching ya, cognitive coaching kalau di dunia pendidikan itu untuk pengembangan potensi gurunya. Saya belajar untuk mengcoach guru-guru PAUD yang ada di sana, di sekolah di US sana. Kemudian pas saya pulang ke sini, saya dipercaya oleh institusi saya yang sekarang di Kementerian Pendidikan untuk membuat program pengembangan pemberdayaan guru gitu. Berarti kakak bikin materi-materinya ya untuk bahan ajar? Bahan ajar, bikin, panduan bikin, semua sistematika, kemudian pelatihan-pelatihannya seperti itu. Oh, it's good, nice. Dan thank you. Mungkin akan jauh lebih baik ya sekarang ya kak ya? Iya, betul sekali. Nah kak, boleh diceritakan juga nggak suka dukanya selama kakak di Penn State University? Sukanya mungkin karena it's a new world ya, it's total new world for me gitu. Seorang gadis desa, not necessarily desa, saya hidup di Tangsel ya sebenarnya bertahun-tahun kuliah dan segala macam. A new circle maybe. New circle, dan di sana new culture gitu ya, new language dan segala macamnya. Semuanya berupa tantangan gitu, dan saya suka sekali dengan tantangan. Dengan tantangan ya. Dan itu membuat saya selalu menjadi seseorang yang ambisius. Dan tidak pernah berhenti untuk mengejar sesuatu yang lebih gitu ya. Dukanya adalah ketika seseorang ambisius seperti saya tidak bisa me-reach out sesuatu yang saya sudah idam-idamkan lama gitu ya. Misal sesimpel saya submit proposal untuk bisa menang kontes untuk dipresentasikan di salah satu negara bagian di Amerika. Kemudian proposal saya ditolak misalkan. Itu saya sedih. Saya seperti gagal yang jatuh dari tebing gitu loh. Pokoknya sangat lebih dari broken heart gitu ya, sedihnya. Itu loh pokoknya dukanya di situ. Jadi lebih baik sakit hati nih? Oh enggak juga ya? Enggak juga. Iya. Jadi kakak ini emang suka tantangan ya, bukan my trip, my adventure lah ya. Itu juga mungkin yang bisa menjadikan pengetahuan buat Sobat Jokpro juga ya, bahwa memang kakak Eni ini suka tantangan, tapi juga ternyata kakak ini juga sudah mengalami hal-hal yang mungkin menjadi bikin kakak sedih di sana. Cuma menjadi pembelajaran juga ya kak ya. Yes, betul sekali. Nah kak, dilihat dari latar belakang pendidikan kak ini sendiri, achievement bahkan penghargaan apa saja sih kak yang pernah kakak terima selama kakak di Penn State University? Selama di Penn State, saya beberapa kali submit proposal riset ke beberapa international conferences gitu ya. Alhamdulillah riset saya dipresentasikan di 5 negara bagian di Amerika. Oh, boleh disebutkan nggak negara mana aja? Sangat keren loh. Di San Francisco, San Francisco, California, California di Maine State mungkin familiar nggak ya? Ada negara bagian Maine. Deket Depok, guys. Pokoknya ya di sana kan? Iya, kemudian di State College-nya sendiri di Pennsylvania. Kemudian di mana lagi ya? Aduh, saya gak lupa. Makanya ada salah satu juga ada. Itu salah satu achievement ya. Ada lagi ya? Saya juga sempat diterima, proposal riset saya juga sempat diterima untuk mendapatkan awards ya. Jadi bentuknya itu grant $200 gitu ya, dari American Education Research Association. Jadi asosiasi peneliti pendidikan di Amerika Serikat. Sebetulnya di situ susah sekali untuk bisa tembus ke situ gitu ya. Notabene-nya untuk PhD aja susah, apalagi saya yang baru master degree di sana. Senang bisa dapat awards gitu. Sebuah penghargaan yang luar biasa bisa diterima oleh komunitas peneliti pendidikan di Amerika sih. Di Amerika, gitu. Iya, AERA ya. Dan ketika balik ke Indo, riset itu masih berguna kan? Masih berguna. Kebetulan saya risetnya tentang komunitas saya di Indonesia. Gitu. Jadi saya memang bikin
community development. Oke. Jadi sebelum ke Penn State saya ada NGO, saya creating NGO. Di Brebes saya menciptakan sebuah sekolah di salah satu daerah yang terpencil di kota kelahiran saya di Brebes, sekolah gratis gitu ya. Di situ guru-gurunya saya training sendiri, kita kerjasama sama masyarakat semuanya, dan di situ saya jadikan sebuah riset. Saya angkat menjadi sebuah riset, kemudian saya paparkan di depan profesor-profesor saya yang di Amerika seperti itu. Pas kembali lagi ke sini, pasti kan dapat insight tuh ya dari sana. Benar banget. Saya coba aplikasikan lagi ke sini. Oh ternyata selama ini saya kurang ini seperti itu. Di Brebes. Di Brebes. Kalau boleh tahu nama komunitasnya apa Kak? Brebes Mengabdi. NGO saya namanya Brebes Mengabdi. Jadi memang Kakak membuka sebuah komunitas itu untuk bahan ya udah tempat belajar buat teman-teman di Brebes ya. Betul sekali. Brebes itu terkenal dengan telur asin. Telur asin. Benar nggak sih? Yes. Tapi sedikit flashback Kak. Kakak kan dari Brebes terus kenapa bisa ke Jakarta? Waktu itu sempat ditentang ya sama orang tua untuk ke Jakarta. Nah ini sangat menarik nih. Ya, kenapa? Karena saya anak perempuan pertama dan the first generation go to college gitu. Jadi anak pertama yang pergi bisa kuliah gitu ya istilahnya. In Jakarta? In Jakarta. Alright. Not in Jakarta, everywhere gitu. Karena memang di tempat saya bisa dibilang belum ada yang kuliah gitulah ya. Kalaupun ada yang kuliah, mereka yang ya wealthy family lah ya. Dan di situ saya mencoba untuk mencari jalan bagaimana supaya saya bisa meningkatkan derajat keluarga gitu ya. Saya bisa meningkatkan pendidikan saya, tetapi yang nggak usah nanggung-nanggung gitu, nggak cuma asal kuliah gitu. Buat pembuktian ya? Buat pembuktian untuk masyarakat gitu, pembuktian ke orang tua saya juga gitu kan. Kemudian saya propose UIN di situ, UIN Jakarta dengan waktu itu memang tuition fee-nya masih affordable lah ya, masih bisa saya jangkau gitu ya. Dan dengan segala macam negosiasi dengan orang tua saya gitu ya, dengan segala macam term dan conditions gitu. Kamu boleh ke Jakarta dengan syarat A, B, C gitu ya, karena kamu perempuan. Banyak sekali gitu. Dan akhirnya saya memilih untuk UIN di situ. Plus di situ saya dapat beasiswa juga gitu ya. Ke US ya? Bukan, pas di UIN saya dapat beasiswa juga. Jadi ini jadi plus point gitu ya buat saya bisa stay di UIN gitu. Nah, pertama kali Kakak sounding orang tua, Pak, Bu, aku dapat beasiswa nih ke US, ini gimana nih? Wah, pasti kayak serius atau gila jauh banget gitu? Ya, ibu sama bapak saya langsung nangis sih waktu itu. Saya nangis duluan pastinya. Saya nangis duluan pas lihat pengumuman di email ya, batch 2 seleksi tahap 2 gitu ya. Saya diterima gitu kan, selamat, dan saya langsung bilang ke bapak ibu saya, langsung nangis, alhamdulillah, sujud syukur gitu ya. Itu jadi sebuah pembuktian yang another level lagi gitu. Setelah saya berhasil the next level lagi ya. Setelah saya berhasil lulus S1 di Jakarta gitu ya, anak pertama yang kuliah bisa berhasil kuliah gitu ya di desa, di setempat di sekitar saya bisa membuktikan saya bisa keluar negeri gitu ya, dan dengan beasiswa itu sebuah pembuktian yang menurut saya buat saya sendiri satisfaction-nya itu lebih dari apapun gitu, kepuasannya. Ada kepuasan batin tersendiri di situ. Orang tua saya juga jadi merasa lebih pede gitu ya di masyarakat gitu, bahwa mereka tidak sia-sia mendoakan saya setiap hari, mendukung saya setiap hari gitu ya. Karena rumor yang berkembang kan, kalau perempuan pergi ke Jakarta nanti pergaulannya bagaimana. But for me, that's not the case gitu ya. Case saya adalah saya di Jakarta, saya justru bisa level up ke US seperti itu. Aku lagi membayangkan di posisi Kakak sih sebenarnya kayak. Nah, Kak, kalau boleh tahu juga nih, mungkin di circle-nya Kakak bahkan teman-teman pada saat di sarjana S1, terus kemudian banyak nggak sih Kak teman-teman yang dapat kesempatan ke LPDB atau ke US atau ke everything? Sebetulnya waktu itu LPDP cukup banyak juga yang membuka kuota gitu ya, untuk bisa dapat beasiswa ke luar negeri maupun dalam negeri gitu. Sorry aku potong, itu LPDP tahun berapa ya kalau boleh tahu Kak? Aku itu 2016. 2016, Yes, 2016 saat itu, dan tetapi memang waktu itu ribuan yang daftar, 5.000 lebih lah pokoknya. Saya inget banget waktu itu pendaftaran, saya tesnya di STAN ya.
tes wawancara segala macam saya di STAN waktu itu kalau nggak salah. Dan memang banyak sekali syarat-syaratnya, dokumennya gitu kan, itu lumayan banyak. Di situ mungkin banyak peserta yang gugur di persyaratan dokumennya, karena memang sebagian besar belum bisa melengkapi kayak misalkan tes TOEFL-nya, kemudian surat penerimaan dari kampusnya. Waktu itu saya udah keterima di kampusnya sih. Saya dapat LOE waktu itu. LOE? Letter of Acceptance, ya. Dan memang banyak yang belum bisa sampai ke situ sehingga harus gugur gitu ya. Selain itu juga ada beberapa tes, kalau di LPDP ada 4 kali tes waktu itu saya, dan memang disitulah seleksinya sih gitu. Sebetulnya secara kuota banyak, cuman yang mungkin LPDP juga mencari yang betul-betul kompeten ya, seperti itu sih. Gitu. Nah, tapi kan kakak begitu S1 hampir selesai, kepikiran mau ngambil S2 bahkan di luar negeri itu sudah kepikiran di semester berapa itu? Dan gue udah tahu nih mau ngincer LPDP, terus ngambil di US, udah colong start dulu mungkin, atau gimana tuh? Waktu saya daftar dan S2 kenapa dulu. bisa punya pikiran ke sana gitu? Waktu itu sebetulnya minat saya ke Australia. Bahkan saya sudah diterima di 2 kampus di Australia. Wow. Ya, cuman entah kenapa ketika diterima LPDP gitu ya, saya merenung, saya sholat, saya berkonsultasi dengan dosen-dosen di UIN saya yang dahulu kan. Sepertinya jurusan ini akan lebih applicable kalau saya harus ke US gitu kan. Dan akhirnya sepertinya saya harus change direction nih di sini gitu kan. Saya mencari referensi lagi, kemudian caranya bagaimana kalau mau pindah jurusan dan kampus gitu ya dari LPDP, seperti itu sih. Berarti udah sempat keterima di Australia, tapi emang jurusannya beda ya? Jurusannya beda. Apa kalau boleh tahu, Pak? TESOL, Teaching English for Speaker Other Languages. Jadi kayak pendidikan bahasa Inggrisnya S2 gitu. Tapi kalau di itu satu kampus tuh, kan tadi 2 kan? Iya, dua-duanya TESOL. Di Australia. Cuman waktu apply ke US akhirnya kurikulum. Sip. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih, menurut pendapat Kak Eni sendiri, perkembangan pendidikan bahkan di Indonesia atau di dunia selama periodenya Pak Jokowi ini, menurut Kakak gimana ya? Karena kan Menteri Pendidikan tuh sempat beberapa kali ganti ya di masa beliau menjabat ya. Nah, bahkan sekarang Pak Nadiem Makarim, which is beliau adalah pemilik Gojek, yang akhirnya diberi kesempatan untuk menjadi Menteri Pendidikan. Nah, sampai detik ini menurut Kakak pendidikan di Indonesia seperti apa? Kalau dari pandangan saya pribadi ya, jauh dari saya sebagai apa sekarang bekerjanya dan untuk siapa, pendidikan sekarang itu jauh lebih tertata, jauh lebih tertata dan jauh lebih merata. Karena dulu itu memang permasalahannya untuk pendidikan memang kurang tertata dari sistem ujian, sistem seleksi, sistem pengembangan pemberdayaan guru, semuanya masih belum tertata dan rapi gitu, terutama untuk database-nya, kemudian monitoringnya itu masih, mohon maaf, masih belum tertata lah, yang masih berantakan. Kemudian belum terlalu merata gitu, banyak 3T yang belum semuanya kebagian jatah gitu untuk porsi pendidikan. Daerah tertinggal, daerah-daerah tertinggal gitu ya, memang belum semuanya mendapat pendidikan yang sama gitu ya. Dan akhirnya di situ juga pas di era Pak Jokowi ini saya melihat, misal let's say LPDP aja nih ya, pas di era Pak Jokowi itu lebih banyak kuota untuk teman-teman di daerah 3T dan Papua gitu ya. Misalkan daerah-daerah tertinggal lebih banyak dikasih kuota supaya mahasiswa dari sana bisa banyak yang mendapatkan beasiswa gitu. Kuota khusus lah istilahnya. Kemudian sekarang itu sistem pendidikan seperti sistem ujian nasional itu kan sudah dihapuskan, diganti sistem yang baru gitu kan. Kemudian sistem let's say dipandang dari kacamata guru gitu ya, bikin rancangan pembelajaran itu mencoba untuk meminimalisir administrasinya gitu ya, supaya guru tidak terbebani. Itu banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan di era Pak Jokowi ya, lewat Pak Menteri Pak Nadiem Makarim gitu ya. Apalagi yang dulu-dulu itu pengembangan guru kurang diperhatikan sih, kalau boleh saya bicara gitu ya. Maybe kurang maksimal juga. Maksimal. Dan sekarang saya melihat adanya let's say kampus merdeka gitu kan, sekolah penggerak gitu ya. Itu semuanya adalah inovasi-inovasi yang menurut saya
sangat mengedepankan pemberdayaan guru, pemberdayaan murid gitu ya. Semuanya jadi merata gitu. Nggak cuma fokus ke murid terus, guru terus. Semuanya imbang. Semuanya sama-sama berdayakan. Ya, seperti itu. Saya melihatnya lebih merata, lebih tertata gitu ya, database-nya semuanya. Dan sekarang kalau nggak salah itu lebih banyak evaluasi dan evaluasi itu juga disampaikan ke masyarakat ya. Betul sekali. Dari beberapa program-programnya ya. Betul sekali. Let's say sekolah penggerak gitu kan. Kemudian pendidikan guru penggerak gitu kan. Itu semuanya berbasis pemberdayaan dan pengembangan guru. Ya. Dan di situ banyak sekali alternatif yang dikasih oleh Pak Nadiem supaya guru bisa berkembang lewat jalur mana aja, nggak cuma melulu training gitu ya. Itu dan nggak monoton gitu dan sesuai dengan kompetensinya, itu banyak sekali inovasinya. Berarti mungkin bisa dibilang juga bahwa Pak Jokowi juga mendukung ya untuk program LPDB tadi, dari kuotanya juga diperbanyak. Kemudian dari mungkin sistemnya juga secara information juga lebih mudah tersampaikan ke teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain nih yang ingin tahu program LPDB ini bisa langsung catch up cepat gitu ya Kak ya. Betul sekali. Nah Kak, ini ada salah satu statement pada tahun 2019 bahwa pemerintah itu nggak tanggung-tanggung mengembangkan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia demi mengejar adaptasi revolusi industri 4.0. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, bahkan pemerintah telah menyiapkan anggaran lebih dari 50 triliun untuk mengirimkan mahasiswa lulusan strata 1 atau S1 ke universitas-universitas terkemuka di seluruh dunia. Menurut Kak Eni nih mengenai hal atau statement ini gimana Kak? Saya melihat statement tersebut benar adanya gitu ya. Memang banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, khususnya di era Pak Jokowi ini untuk di Industrial Revolution 4.0 itu. Dan memang itu yang kita kejar juga gitu. Kenapa kita kejar itu? Ya itu merupakan salah satu ikhtiar dan solusi kita gitu ya, untuk bisa lebih mengembangkan di berbagai sektor gitu, misalkan pendidikan, perekonomian gitu kan, teknologi, semuanya gitu. Kalau saya sebagai seorang pendidik gitu ya, sebicara Industrial Revolution itu di bidang pendidikan misalkan ya, itu saya melihat let's say revolusi industri ini berhubungan dengan peningkatan kompetensi murid misalkan ya, supaya lebih match dengan yang ada di pasar, sehingga ketika murid sudah lulus dari sekolah, dia bisa berkompetisi atau bisa bersaing dengan dengan para pekerja asing misalkan gitu kan, dia lebih kompeten lah ya. Dan itu saya melihat banyak sekali program revitalisasi pendidikan. Misalkan revitalisasi SMK misalkan. Revitalisasi SMK pertanian, misalkan revitalisasi SMK pertanian di Indonesia. Pertanian yang dulunya tidak diminati, nah lewat program revitalisasi di era Pak Jokowi ini, revitalisasi SMK itu jadi sekarang banyak sekali inovasi-inovasi di bidang pertanian, dan itu meningkatkan kompetensi murid untuk bisa betul-betul laku di market gitu, dan bisa bersaing dengan misalkan tenaga kerja asing gitu. Jadi sudah levelnya sudah bukan lagi sesuatu yang dipelajari di sekolah, tapi memang sudah langsung banyak sekali prakteknya. Bahkan dengan adanya revitalisasi ini gitu ya, yang merupakan salah satu jalan revolusi industri ini bisa meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan industri gitu. Jadi memang kita mencoba untuk memberdayakan SDM kita melalui peningkatan mutu SDM juga seperti itu, dari murid dari anak sekolah gitu ya, sampai ke situ. Itu menurut saya strategi yang sangat bagus. Memang dari bibit-bibitnya dulu kan kita harus memupuknya gitu. Dan mungkin juga pemerintah sekarang kalau nggak salah dengar juga update kurikulum terus ya kayak. Yes, betul sekali. Dan catch up-nya harus benar-benar dari pengajar harus bisa rilis ke teman-teman murid-muridnya, terus dari murid-muridnya juga dipersiapkan. Jadi circle-nya itu akhirnya bagus, synchronize dan bagus gitu. Nah Kak, ada pesan dan kesan nggak buat teman-teman atau sobat Jokpro di luar sana biar termotivasi juga untuk mungkin ambil S2 atau LPDB di luar negeri? Pesan ya mungkin pesannya kalau saya pribadi ingin menyampaikan bahwa
pendidikan itu bisa diraih dimanapun gitu. Semua pembelajaran bisa dilakukan dimanapun gitu kan, kapanpun dan berapapun usia kamu gitu, tidak mengenal usia. Dan yang paling penting adalah ketika memang ingin mencapai sesuatu gitu ya, ingin berambisi untuk melakukan sesuatu, harus betul-betul fokus. Harus fokus dan harus relevan dengan keadaan yang ada sekarang gitu. Jangan sampai ketika memang kita berambisi untuk melakukan sesuatu dan kita sudah mencapainya, ilmu yang kita sudah raih tidak terlalu berguna gitu ya, dengan keadaan sekitar gitu. Jadi ambisius boleh gitu ya, tapi kita lihat dulu keadaan sekitar apakah memang sudah sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Kalau saya orangnya lebih tidak hanya saya oriented ya, tapi juga saya melihat saya bagaimana bisa berguna di masyarakat, itu aja sih. Oke, jadi ambisi boleh, tapi melihat realistis juga ya? Yes, betul sekali. Ya. Benar. Nah, Kak, ada nggak sih harapan Kak ini kepada pemerintah Indonesia yang sekarang, khususnya di dunia pendidikan, bagaimana nih untuk bisa lebih baik lagi untuk masa depan Indonesia? Untuk pemerintah ya? Ya. Khususnya di era Pak Jokowi ini mungkin harapan Kakak nih? Harapan saya pribadi ya. Budgetnya ditambah ya Pak Jokowi. I like it guys. Alokasi pendidikannya punten ditambah ya. Karena sekarang untuk di Kementerian Pendidikan sendiri gitu kan banyak sekali program-program pemberdayaan, nggak cuma pemberdayaan guru, kepala sekolah, supervisor, murid, kemudian pengawas gitu kan, pelatih-pelatih, training, semuanya diberdayakan. Dan sangat dinamis gitu. Dan akhirnya itu butuh budget yang lumayan inilah ya, harus di-adjust gitu ya. Jadi mungkin puntenlah dukungannya di situ, dan semoga semakin mendukung untuk penataan database di pendidikan kita gitu. Karena punten saya bicara terkait riset sedikit ya. Ya, boleh Kak. Mungkin kalau di dunia penelitian pendidikan gitu ya, Indonesia itu belum kaya akan data riset pendidikan. Itu kelemahannya. Dan saya melihat di eranya Pak Jokowi ini lewat Pak Menteri gitu ya, itu banyak sekali penataan database terkait pendidikan gitu ya, data-data pendidikan. Dan semuanya sedang ditata sekarang gitu, baik secara administrasi, secara konten gitu ya. Dan itu butuh effort yang lebih dan pun budget yang lebih gitu. Gitu aja sih. Ya, siap. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Kak, bagaimana pendapat Kak Eni mengenai usulan bahwa Pak Jokowi akan menjabat menjadi 3 periode dan berdampingan dengan Pak Prabowo? Well, this is very tricky a question. Pendapatku ya. Karena mungkin masih banyak nih program-program, bahkan di pendidikan pun harus tertata lebih rapi. Ya, kalau saya pribadi ya, Mas Billy ya, saya kurang suka ketika ada program baru berjalan dan bagus kemudian harus hilang karena berganti aktor gitu ya. Itu saja sih. Jadi ketika memang ini program sudah bagus, let's say di dunia pendidikan lah katakanlah gitu kan, kemudian masih bisa dilanjutkan, kenapa tidak? Itu aja sih. Kenapa tidak dilanjutkan? Benar. Sehingga tidak nanggung gitu ya. Segala effort, segala usaha yang dilakukan di era Pak Jokowi ini jadi tidak terputus gitu sih. Tuntas ya. Tuntas sampai ke program-programnya gitulah. Dan akhirnya mungkin teman-teman yang KN didik akhirnya ya udah easy going untuk bisa melakukannya dan memberikan inovasi-inovasi yang lebih bagus lagi ke depannya. Betul sekali. Benar ya Kak ya? Betul sekali. Oke Kak, thank you banget untuk waktunya. Kita udah ngobrol banyak ya terkait KNI, terkait dengan pendidikan Kakak di S1 di Indonesia, S2 di US, dan beberapa harapan-harapan juga. Nah, Sobat Jokpro, thank you banget udah nonton di Ngobar Special Edition, Ngobar on Vacation di episode 13 bersama Kak Eni, atau nama lengkapnya sama tadi Kak Siti Nuraini atau Kak Eni. Jadi mudah-mudahan teman-teman dimanapun kalian berada atau Sobat Jokpro tetap terinspirasi dan selalu tonton channel YouTube kita, YouTube Jokpro 2024, tentunya di episode Ngobar selanjutnya, dan jangan lupa like, subscribe. Oke, dan sampai jumpa, bye bye guys.